Sekarang syurutul wudu, syarat sahnya wudu. Jadi wudu itu bisa sah, ada syaratnya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka wudunya tidak sah. Pertama, Islam. Orang yang non-muslim berwudu ya tidak sah wudunya. Karena ini ibadah itu syaratnya Islam. Kebaikan ibadah macam apapun, kalau tidak ada Islamnya, ya tidak ada nilainya. Maka syarat wudu pertama yang melakukannya harus orang muslim. Namun orang non-muslim ya tidak sah. Sebab apa? Ibadah itu butuh niat, dan niat itu dalam agama tidak sah kalau timbul dari orang yang tidak Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu udah ngerti, hidang cekolot. Kalau usia kurang lebih 6-7 tahun, itu udah tamyiz itu. Belum balik, belum. Tapi nya geus ngarti, dahar sorangan bisa, mandi sorangan bisa, ngisang sorangan geus bisa, tanganna tamyiz. Ya, anak kecil yang udah tamyiz, dia wudu, sah wudunya. Tapi yang belum tamyiz, kayak masih 2 tahun, 3 tahun, itu belum sah wudunya. Kenapa? Tadi itu, syarat berniat itu harus tamyiz. Wudu kan ada niatan. Lamun niatan terjadi, jangan tamyiz, atau wudu lagi terjadi. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Orang yang sedang haid dan yang sedang nifas, dia wudu, ya nggak jadi wudunya. Ngadem bae mah terjadi. Jadi harus bersih, suci, tidak sedang haid dan tidak sedang nifas, dia berwudu itu sah. Kalau sedang haid, sedang nifas berwudu, ya nggak sah wudunya. Terus aniko amma yamnau usulal ma'ilal basyarah. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi datangnya air ke kulit. Ulah. Ya macam apa? Remeh. Terus cat, tip ek. Itu kan yang kalau perempuan mah kutek. Kata si kuku kan kehalangan ku cat. Jadi air itu nggak datang ke kuku, datangnya ke cat. Maka itu bersihkan dulu. Mun kudu. Termasuk naon bedak. Lamun pacar teu naon. Karena pacar mah asarnya, bekasnya. Kalau kayak kutek makan dia menempel catnya di situ. Kalau pacar makan ya item-itemnya hilang, sisa merah. Nah, itu memang menghalangi, maka itu harus dibersihkan dulu sebelum kita wudu. Termasuk naon di oli. Bahkan termasuk ada ulama yang mengatakan kotoran-kotoran di bawah kuku. Kalau kita kerjanya bersih, tapi ininya kotor, maka wudu harus dibersihin. Kecuali orang gawe lagi di bengkel. Mual mungkin gawe di bengkel bersih. Hese, atau mah kajeun. Tapi lamun gawe bersih, tapi kotor kan termasuk akal. Maka itu harus dibersihkan dulu. Kecuali tadi kerjanya dikerja yang memang kotor gitu. Kayak macam di sawah, ulian tanah di bengkel. Pasti eta mah leungeunna urut oli segala naon pasti. Tanu kos itu mah kajeun, teu masalah. Tapi tetap lebih bagus pembersihan. Bahkan di sini disebutkan wajib menghilangkan apa-apa yang ada di bawah kuku, itu kotoran. Termasuk mana di sini? Belek tak kudu leungit. Memang orang ngalau. Lamun pamajikan tahu tanya eta. Ngaranna bedak. Kecuali bedak anu kena cai ge luntur, bedak 2000. Ya. Kalau bedak yang agak mahal kan tahan lama, apalagi lipstik. Nah, itu harus dihilangkan dulu, baru wudu. Karena itu air nggak nyampe bibir, kehalangan sama lipstik. Lamun tato mah itu tidak di luar kulit, nggak tahu nih ahli tato. Mesti tato itu di luar kulit apa dalam kulit? Dalam kulit. Kalau dalam kulit berarti tidak menghalangi datangnya air kepada kulit. Artinya tato tidak menjadi penghalang untuk sahnya wudu. Sebab posisinya di dalam kulit. Bukan di atas, di luar kulit. Ini masalah sah atau tidak sahnya wudu orang bertato berarti sah. Kalau tato itu ada di dalam. Cuman yang jadi masalah orang ditato itu tinta yang bercampur dengan darah. Itu pertama. Maka selama tatonya kelihatan, berarti ada darah di situ. Jadinya aya getih. Pertama itu jadi masalah.
Yang kedua, bukan masalah sah atau tidak sah wudunya. Masalahnya ditato itu tidak boleh kalau dalam agama Islam. Mau sah wudunya, mau enggak sah, jangan. Karena itu masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah. Tapi kalau macam Mas Dwi mah, karena dulunya juga tidak tahu hal tersebut kan, nggak masalah. Maka kalau orang ditato, itu dihilangin apa enggak? Tergantung. Nyana karena tato ya, tahu enggak itu itu enggak boleh. Bahwa itu dilarang oleh agama. Namun nyana orang Muslim harusnya tahu. Maka bagi dia, kalau tidak menyebabkan madarat, wajib dihilangkan. Tapi kalau akan menyebabkan madarat gitu, nggak apa-apa. Pertamanya ngapain tuh? Nyana karena tahu eta. Nyana nyaho eta teh haram. Apa nyana teh nyaho? Kalau macam Mas Dwi ini pasti nggak tahu. Wong baru mau alap kemarin, pasti nggak tahu kan? Ya itu mah bebas, Mas. Tidak tuntutan untuk dihilangkan. Wong aku saya ngelakukan, saya juga bukan Islam. Baru-baru saya tahu gitu. Tapi orang Muslim ya harusnya tahu itu. Lalu dia melakukan tato. Konsekuensinya nukos gitu. Kalau tidak akan menyakiti, gitu ya, membuat madarat, hilangkan. Tapi kalau akan membuat bahaya, nggak apa-apa. Jadi tato itu bukan urusan sah tidak sah wudunya. Urusannya ulah gitu. Mau sah wudunya tetap haram. Komo menteri sah mah. Kebanyakan orang yang salah paham masalah tato itu karena takut salatnya nggak sah wudunya. Bukan masalah itu. Kata masalah nomor 2. Masalah kahiji mah tato haram. Gitu. Mau wudunya sah, mau wudunya nggak sah, pokoknya begitu jangan. Karena kalau alasannya dikaitkan dengan wudu, aja ternyata tadi kata Mas Dwi yang pernah suka nato dulunya ada di bawah kulit, oh berarti nggak apa-apa, wudu nggak sah, wudu sah juga, nggak apa-apa ditato. Padahal kan lain eta tujuannya. Alasan diharamkan itu bukan kaitan dengan wudu, tapi itu sudah larangan dalam agama, kata Nabi, dilaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Dan apapun yang mirip-mirip dengan tato, macam naon, masang tai lalat, atau nambal halis, nggak sebenarnya pakai areng babari, itu, kudu ditambal-tambal. Takutnya itu digolongkan orang yang tidak bersyukur atas pemberian Allah. Pemberian Allah yang tidak bisa ditolak itu kan satu, kejadian kita. Mun rezeki masih bisa kita usahain. Ilmu masih bisa diusahain. Tapi kholku, kejadian, nggak bisa. Sahanu ngarencanakan orang lahir sebagai laki-laki. Jadi orang Cisereh. Kulitna sawo buruk. Matana sipit. Atau belok. Irungna pesek ka jero. Siapa yang merencanakan seperti itu? Tidak ada. Itu mutlak pemberian Allah. Maka jangan dirubah. Yang boleh dirubah itu yang ada usaha kita. Kayak macam mana? Perilaku, etika, budaya. Itu semua juga ciptaan Allah. Tapi ada peran manusia. Kita bisa dirubah. Dia memang kudu dirubah lamun jorek eta mah. Akhlaknya jelek nih, harus dirubah. Tapi kalau kejadiannya jelek, jangan dirubah. Berarti tidak menerima maksudnya. Jadi urusan orang ditato seperti itu. Kalau waktu tatonya dia itu muslim dan harusnya dia tahu hukum itu, atau masih ditato aja, maka itu harus dihilangkan kalau tidak membahayakan. Kalau membahayakan karena sekujur badan, nggak usah. Tapi kalau tadinya dia tidak tahu, apalagi bukan orang Islam tadinya, ditato lah masuk Islam. Nah itu nggak masalah. Tidak ada tuntutan. Oh, pang bebas-bebas jelema mah nyana. Salat salah los. Nah, itu ya. Ibaratnya kalau dosa tuh nggak punya. Kayaumi waladatu ummuhu. Jadi seperti waktu baru dilahirkan dari perut orang tua. Bersih. Cuman jaga kebersihan itu. Itu yang susah. Jangan mulai dikotorin gitu. Kalau kotor cuci buru-buru. Nah itu syarat wudu ya nomor 4. Tinggal nanti nomor 5 dan lain-lain. Wallahu a'lam.